Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua. Saya akan menceritakan satu kisah dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara bagi. Segera sudah didengar Elisa, nabi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Dikirimlahnya pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi ke tanah. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan nabi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ingat ya kisah ini ya. Yang menjadi perhatian saya dari perikop ini adalah ini loh, si gadis tawanan yang namanya tidak disebutkan oleh Alkitab ya. Tetapi ia mengatakan kepada istri Naaman gini, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Itu saja kalimatnya. Itu saja yang ditulis oleh Alkitab yang keluar dari mulut gadis ini. Imannya sederhana, ya, imannya sederhana banget. Kalau ketemu nabi itu, maka nabi itu akan menyembuhkan gitu. Gini, mengapa saya memandang si gadis tak bernama, tawanan tak bernama ini penting gini, karena bagi orang Israel menjadi tawanan yang terbuang di negara asing itu aib yang besar, sama seperti memisahkan mereka dari Tuhan Allah gitu loh. Jadi tawanan itu udah aib. Maka kalau kita baca Alkitab, ketika bangsa Israel terbuang, yang mereka doakan, yang mereka nantikan itu selalu
kapan mereka kembali, kapan mereka bisa berada kembali di tanah Yehuda untuk menyembah Allah. Gini, bisa jadi ya kalau seorang tawanan itu, salah satu tawanan ya, di Naaman, ketika tahu Naaman sakit kusta, mungkin merasa senang, syukur gitu ya. Kok sakit kusta yang di masa itu sudah semacam kutukan, tidak ada obatnya dan harus diasingkan, dikucilkan. Satu-satunya jawaban hanya Tuhan ya. Tetapi gadis ini melawan, apa istilahnya, saya menyebutnya melawan nalurinya itu ya. Dia mengatakan ada harapan loh di sana gitu. Bisa saja dia punya rasa benci kepada Naaman yang menjadikan dia budak, bisa saja. Tetapi dia melawan perasaan itu dan menjadi pemberita Injil gitu loh. Dia jadi evangelisnya Allah, menjadi pemberita, menjadi misionarisnya Tuhan Allah Yehova itu. Ada Tuhan Allah yang hidup di Israel yang bisa mengalahkan semua kuasa penyakit. Itu bahasa sederhananya sebenarnya ya. Nah, kita tahu bagaimana akhirnya kisahnya ini ya. Tuhan memakai gadis ini yang sederhana ini, tawanan ini, budak ini, menjadi teladan bagi kita. Dimanapun kita berada, baik ataupun tidak baik waktunya itu, kata firman Tuhan, beritakanlah Kristus, beritakanlah Tuhan yang benar, karena kita adalah garam dunia. Dalam kondisi apapun, termasuk kondisi pandemi seperti ini, beritakan kebenaran. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan masker, menjaga jarak, menjaga ya, kalau di rumah ya ingat ventilasi, durasi, dan jaraknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.